Seiring kabut yang semakin menipis, sudut mataku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Aku berteriak histeris dan jatuh terduduk saat kabut menyibakkan tirainya. Nampak sesosok makhluk yang sedang menjelati darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang terjulur, tangan dan kakinya menekuk seperti kucing. Rambut panjangnya lepek dan matanya menatap lurus ke arahku. Dengan kaki gemetar, aku beringsut mundur dengan perlahan, sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku yang dengan pelan bergerak mundur. Tapi dia tetap di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilati darah, tapi dia tetap di sana. Lalu kurasakan sesuatu yang lembut menyentuh punggungku. Aku langsung berhenti dan dengan tegang menengok ke belakang. Tubuhku membeku, berdiri tepat di belakangku dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Nyi Linggi. Tubuhku menggigil tak terkendali. Tak sedikit pun aku mampu bergeser. Makhluk itu terus menatapku. Wajahnya yang penuh darah nampak berkilat saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku jubah hitam Nyi Linggi nampak bergoyang tertiup angin. Dari sudut mataku, kulihat tangannya bergerak hendak meraihku. Tak mampu bergerak, mataku membelalak dengan ngeri saat jari-jari pucatnya menyentuh pundakku. Dengan kalut aku mencoba mengingat doa apa saja. Tapi pikiranku yang panik tak mampu mengingat satu doa pun. Aku mampu menguasai lagi tubuhku saat ku dengar bunyi kepakan sayap lewat telingaku. Seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyi Linggi, lalu hinggap di atas nisan kuburan Mira. Kepala burung itu bergerak-gerak, matanya yang hitam seakan melihat padaku. Lalu tiba-tiba dia berkaok dengan kencang dan terbang ke arahku. Aku berteriak ketakutan sambil menutup wajah dengan tangan mencoba menghindari cakaran burung hitam itu. Tapi dia lewat begitu saja. Dan di saat yang bersamaan, terlepas juga kuku Nyi Linggi yang menancap di pundakku. Sadar, aku segera beringsut ke samping dengan cepat menghindari gapaian tangan Nyi Linggi. Lalu dengan kaki gemetar, aku berbalik arah dan berlari secepat yang aku mampu. Aku berlari tak tentu arah. Kabut kelabu menghalangi pandanganku. Yang kupikir hanyalah bergerak terus sejauh mungkin. Membayangkan tangan pucat Nyi Linggi menggapai punggungku membuat seluruh tubuhku gemetar. Sebuah siluet hitam muncul mendadak di depanku. Tak mampu menghindari. Aku terjatuh berguling-guling di tanah. Aku langsung bangkit. Waspada. Mataku menyalang melihat sekeliling berusaha mencari sosok Nyi Linggi dan makhluk darah tadi. Mereka tidak terlihat di mana-mana. Di sekelilingku hanya kabut tebal. Tidak juga terdengar suara apapun. Di depanku nampak gundukan tanah. Sebuah kuburan lagi. Aku terjatuh karena menghindari kuburan ini yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Sedetik bulu kuduku meremang. Takut jika ternyata aku cuma berputar-putar di tempat. Tapi sekilas pandang aku langsung lega. Ini bukan kuburan baru. Ini kuburan yang berbeda. Nisannya dari batu yang sudah dipenuhi lumut. Dengan pelan aku bergeser mendekat. Aku bersembunyi di balik batu nisan. Dari baliknya dengan ketakutan aku mencari-cari sosok yang mendekat. Tapi yang nampak hanya kabut. Kesempatan ini kugunakan untuk mengatur nafas dan menenangkan riuh detak jantungku. Dengan pelan ku sentuh kantong celanaku, khawatir jika pembalut itu jatuh. Tapi benda itu masih di sana. Kepakan sayap terdengar lagi. Dan tiba-tiba di balik kabut gagak hitam itu muncul dan langsung mendarat di batu nisan di atas kepalaku. Aku kaget setengah mati, menghindar berguling menjauh. Gagak itu diam di sana seakan tak peduli. Dia mengembangkan sayapnya dan mulai mematuk-matuki sayap itu. Aku masih mengawasinya waspada. Berbagai kejadian malam ini mengajarkanku, apapun bisa terjadi. Leherku kaku, tapi aku tak ingin mengalihkan pandangan dari burung ini.
Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan apapun. Tapi burung itu sama sekali tidak memperdulikanku. Dia menggepakkan sayapnya, lalu turun ke atas pusara kuburan itu. Paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur menutupi nisan. Sesuatu melintas di pikiranku. Pelan ku dekati batu nisan berlumut itu. Dengan tangan gemetar ku cabut perlahan lumut-lumut yang nampak sudah tumbuh di batu nisan ini. Bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Ketika ku tarik, akar-akar serabutnya juga menarik lepas serpihan semen. Batu nisan ini sudah sedemikian rapuhnya. Cahaya bulan terlalu lemah untuk membantuku melihat apa yang terbahat di nisan ini. Jadi aku menempelkan jariku berusaha membacanya dengan tangan. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku. Aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas dengan panik memukul dan menendang-nendang berusaha melepaskan diri dari cengkraman makhluk apapun itu. Lalu sebuah suara yang kukenal dan terdengar agak kesal. Hormatin orang yang udah mati, boy. Aku membuka mataku. Orang itu berdiri tegak di belakangku. Ayo gerak, waktu lu gak lama lagi, kata orang itu lagi sambil berjalan menjauh. Aku terseok-seok mengikuti langkahnya yang tampak terburu-buru. Kabut tebal kelabu masih mengelilingi kami, tapi orang itu nampak mengerti arah langkahnya. Sebentar-sebentar aku menoleh ke belakang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang mengikuti. Tapi tiap kali ku toleh, yang ada hanya kekosongan. Kabut semakin menipis, tapi perasaan mencengkam malah kian terasa. Intensitasku menoleh ke belakang semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget, merasakan tangan dingin menyentuh tengkuku. Aku tak mampu lagi membedakan mana yang halusinasi atau kenyataan. Apakah hanya perasaanku atau memang benar sebuah tangan? Menipisnya kabut sama sekali tidak membantu. Bayangan-bayangan gelap pohon yang kurus dan bercabang di mataku bagai sosok hantu yang berdiri diam. Berkali-kali aku terjatuh, tapi orang itu menengok pun tidak. Dia masih terus berjalan. Hanya sesekali dia melirik jam di tangannya atau menyalakan rokoknya. Semua dilakukan sambil berjalan. Sosok-sosok kuntilanak muncul sesekali dari balik pohon. Kali ini aku sudah tidak peduli. Tak kuperdulikan juga sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Nyaliku kembali teruji ketika mendengar suara perempuan tua menyanyikan tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan, namun jelas. Orang itu mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus jalan mengikuti jalur, orang itu malah menerobos semak di sebelah kiriku. Parang tadi ia gunakan untuk membuka jalan. Kami menerobos ilalang setinggi pinggang. Di beberapa tempat ilalang itu bahkan melebihi tinggi tubuhku. Sebuah tangan menjulur dari balik semak, tapi dengan entengnya orang itu mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu putus dan berubah menjadi kabut. Seiring jalan, juluran tangan itu semakin banyak. Mereka tidak hanya muncul dari balik semak, tapi juga dari bawah tanah. Orang itu kembali berhenti. Kali ini dia mengajakku berbalik arah dan menyusuri jalur semula. Aku gelisah melihat wajahnya tidak lagi setenang biasanya. Parangnya kembali diayunkan ke kanan kiri. Tiba-tiba saja kami keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mendadak kami rupanya mengalihkan perhatian hantu orang desa yang nampak sedang merubung di tenda pendaki. Puluhan pasang mata menatap kami tanpa berkedip. Tanpa ada komando, tiba-tiba mereka bergerak pelan ke arah kami. Aku histeris ketika hantu yang terdekat memeluk pahaku. Aku meronta-ronta hingga terjatuh. Tangan itu baru lepas ketika orang itu menarikku. Sementara suara perempuan tua yang menyanyikan tembang Jawa terdengar semakin mendekat. Orang itu berbisik di telingaku. Lari, boy. Lalu dia menambahkan, jangan sekali-kali nengok ke belakang. Bersamaan dengan terciumnya anyir darah, orang itu berlari sambil menyeretku.
Aku berlari zigzag menghindari tangan-tangan orang hantu desa yang berusaha menggapai kakiku. Lepas dari kepungan hantu orang desa, aku memohon orang itu berhenti untuk istirahat. Kedua kakiku hampir mati rasa, tapi dia terus menarikku. Aku berlari dengan terpincang-pincang dan menahan nyeri di telapak kaki, hingga akhirnya rubuh karena pahaku kram. Rasanya seluruh tenagaku dikuras habis. Di depanku, di balik semak nampak pohon tua yang sangat besar. Kulit kayunya berwarna putih. Sulur-sulur panjang mirip rambut jatuh di sana-sini dari dahan-dahan raksasanya. Yang pertama kulihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantungku berdesir pelan, tapi aku pasrah, menyadari aku tak bisa lari dengan kaki seperti ini. Berikutnya adalah kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyangkan kaki, ada yang menggantung dengan kepala di bawah. Ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah, yang lainnya berwarna putih. Itu adalah pemandangan paling tak biasa yang kutemui dalam pendakian. Pohon itu bagaikan berbuah kuntilanak dan sulur-sulur seperti rambut. Aku salah. Nyatanya itu memang rambut. Mataku mengikuti arah pandang orang itu. Di pucuk pohon tua tadi berdiri adalah Nyi Linggi. Tidak ada angin yang berhembus, tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku. Aura kemarahan kurasakan sangat menekan. Seluruh persendianku kaku. Aku bahkan tak mampu menoleh sama sekali. Mataku terpaku tanpa mampu berkedip melihat Nyi Linggi melayang turun. Orang itu masih berdiri di tempatnya, tapi kini dia agak mundur dan bergeser menghalangi pandanganku pada Nyi Linggi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi. Tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya aku. Tangan orang itu pun kulihat mulai gemetar. Aku langsung diserang panik. Bagaimana kalau orang itu memilih kabur dan meninggalkanku dengan kaki yang tak mampu digerakkan? Aku merinding. Untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tak ingin mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan terjal di sebelah kananku. Sementara di kiriku entah jalur turun atau jurang. Aku tak mampu lagi mengingat aku ada di mana. Sesuatu tergantung di balik di dahan ranting itu. Kepala dan tangannya terkurai ke bawah. Wajahnya tertutup rambut. Tapi aku merasa matanya menatap lekat ke arahku. Aku bahkan tak mampu lagi untuk bereaksi. Saat bau pandan tercium semakin kuat, aku sudah nyaris tidak peduli. Mungkin memang hidupku sudah tak lama lagi. Tapi mengingat Mira, aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai waktu itu aku tak mengajaknya mendaki Cermai. Dadaku kembali hangat. Ada setitik semangat yang muncul. Aku sudah sejauh ini. Aku mesti berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta. Kembali ke kehidupan normal kami yang biasa. Seiring ketenangan yang muncul, kakiku kembali mampu bergerak walau lemah. Perlahan ku coba berdiri. Rupanya itu hanya ketenangan palsu. Kembali aku terjatuh. Kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangannya yang gemetar, orang itu memberikanku aba-aba untuk diam. Dengan wajah pucatnya Nyi Linggi berdiri di sana, hanya terpisahkan oleh jalur, diam mematung. Di atasnya di dahan-dahan pohon, kuntilanak bergerak-gerak dengan ganjil. Di tengah ketegangan yang memuncak, telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari arah jalur bawah. Mataku membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam. Orang yang terdepan nampak membawa carrier ukuran besar, membuat jalannya membungkuk. Di belakangnya mengekor 2 orang lain. Jalannya terseok dan nampak kepayahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintas pelan di antara orang itu dan Nyi Linggi. Tapi seperti pendaki sebelumnya, mereka pun nampak tak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata Nyi Linggi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Jantungku mencelos mendengar pendaki itu berteriak memanggil 2 temannya.
Oh setan, istirahat dulu sebentar. Capek banget gue ini anjing. Dengan takut-takut ku beranikan diri melihat Nyilinggi. Aku ngeri membayangkan reaksinya mendengar ocehan tidak sopan barusan. Dengan pelan dan terpatah-patah, kulihat wajah Nyilinggi menoleh ke pendaki itu. Matanya merah dan jelas tampak marah. Aku komat-kamit berdoa supaya pendaki itu segera pergi. Tapi dia masih terdiam di sana. Tangannya bertumpu pada trekking pole. Dia kelihatannya sedang mengatur nafasnya yang kembang-kempis. Dua temannya berdiri menunggu tak jauh di atasnya. Salah seorang berteriak, Tanggung, sedikit lagi. Nanti camp di tanjakan Seruni aja. seorang yang lain menambahkan, Udah gue bilang, lebih enak lewat Palutungan kalau naik. Turunnya baru lewat Linggarjati. Lu ngeyel kalau dibilangin. pendaki terakhir itu tertawa-tawa kurang ajar sambil berkata, Sama aja lah lewat mana aja. Ini emang gunung gak bener. Semua jalurnya nyusahin, gunung brengsek. dalam sekejap, suasana berubah. Udara seakan sedingin es. Tangan pucat Nyilinggi bergerak tampak mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Sesosok bayangan hitam bergerak cepat dan menabrak pendaki itu yang sama sekali tidak menyadari situasi. Aku menunggu dengan tegang yang akan terjadi. Tapi sosok hitam yang masuk ke tubuhnya rupanya tidak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa-tawa dengan kurang ajar. Dengan jari-jarinya yang panjang, tangan Nyilinggi terulur sambil dia melangkah ke arah pendaki itu. Aku yang tak mampu bersuara hanya bisa menutup mulutku dengan tangan. Mataku membelalak lebar. Orang itu yang sejak tadi berdiri di depanku juga bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat. Lalu tiba-tiba dia menggeram keras disusul suara auman harimau. Aku berteriak histeris sambil menutup telinga. Suaranya menggelegar bergaung-gaung menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang. Ketiga pendaki itu jelas ikut mendengar auman itu kali ini. Ketiganya dengan panik berlari tunggang langgang. Langkah Nyilinggi terhenti mendengar auman barusan. Tanpa membalikkan tubuhnya, wajahnya berputar menghadap orang itu. Matanya mendelik menakutkan. Sekarang dia bergerak ke arah kami. Orang itu tiba-tiba menjatuhkan diri. Badannya sekarang merangkak. Jari tangannya menancap ke tanah. Kembali terdengar geraman-geraman kecil dari mulutnya. Aku yang ketakutan semakin merapatkan diri ke pohon di belakangku. Tanganku gemetar hebat sambil menutup telinga. Sementara di depanku, orang itu dan Nyilinggi saling menatap. Bola mata Nyilinggi bergerak berpindah-pindah dengan cepat pada orang itu dan aku. Lalu tanpa membuka mulutnya, dia mengeluarkan suara yang kering dan dingin. Ku makan kalian semua. Aku hampir pingsan ketika mendadak sesuatu melintas di sampingku. Dari sebelah kiriku berjalan dengan tertatih sesosok bungkuk seorang perempuan tua. Aku hampir tak mempercayai mataku. Itu adalah ibu tua dari Cibunar. Apakah dia naik sejauh ini untuk menyusulku? Ibu tua itu melangkah pelan sekali dengan kaki diseret. Kedua tangannya memegangi tongkat kayu untuk membantu jalan. Dia lewat begitu saja tanpa menoleh ke arahku. Dengan lembut dia menyentuh pundak orang itu yang masih menggeram dan tampak memintanya untuk tenang. Orang itu yang sekejap lalu seakan berubah liar perlahan kembali seperti sedia kala. Geramannya tak terdengar lagi. Pelan dia mundur ke arahku. Dari sebelah kananku, berjalan melewatiku seorang kakek berbaju serba putih. Di kepalanya terlilit sorban yang juga berwarna putih. Kakek ini juga menyentuh pundak orang itu dengan lembut. Kali ini orang itu bahkan langsung mencium kakek itu dengan hikmat. Nyilinggi tampak melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat. Bola matanya bergerak-gerak liar. Sebuah suara terdengar marah. Kalian? Ibu tua itu menatap Nyilinggi, lalu dengan tenang memperhatikan sekeliling. Kakek putih itu sekarang berdiri di samping si ibu tua.
Jubah putihnya tampak bergerak-gerak pelan tertiup angin yang tiba-tiba berhembus pelan. Linggi, ada apa ini? Ucap si kakek putih lembut. Tanpa membuka mulutnya, Nyilinggi berteriak marah. Jangan ikut campur, bukan urusan kalian. Matanya melotot, tapi dia bergerak mundur dengan perlahan. Anak-anak ini harus mati. Aku menggigil mendengarnya. Ancaman itu ditujukan untuk aku dan Mira. Tatapannya menancap dingin ke arahku. Linggi, barang siapa membunuh seorang manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Kakek putih itu berkata dengan lembut sambil memutar-mutar tasbih di tangannya. Sekali lagi suara dingin Nyilinggi menggelegar. Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nyilinggi tertawa-tawa mengerikan dan disusul sebuah bisikan. Al-Maidah ayat 32. Perlahan jarinya yang putih pucat terangkat dan menunjuk tepat ke arahku. Anak ini telah berbuat kerusakan, Bisiknya pelan, namun suaranya terdengar jelas. mati jadi keharusan. Aku semakin menggigil ketakutan, sementara Nyilinggi tertawa-tawa semakin kencang dan terus-menerus meneriakkan satu kata, Mati.